Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dan kita berada di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020. Untuk urut-urutannya masih sama seperti biasanya dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020 dari zodiak Capricorn dengan dua deck yang sudah saya acak sebelumnya. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, sepertinya di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020 ini ada beberapa yang harus kamu evaluasi dan ada beberapa hal yang memang harus kamu perbaiki, terutama di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020 ini. Mumpung tahun ini di tahun 2020 ini memasuki bulan Juli dan ini adalah hari Jumat, hari yang penuh barokah, harusnya di hari ini kamu bisa mengintrospeksi diri apa saja yang harus kamu perbaiki dalam kehidupan kamu. Memang di sini kita akui bersama buat kamu yang punya zodiak Capricorn, kamu itu memang agak susah di dalam melawan rasa boros. Kamu itu agak kurang bisa yang namanya melawan rasa boros. Karena apa? Boros kamu ini sangat-sangat lebar. Karena apa? Yang pertama, kamu punya tanggung jawab yang besar. Kamu punya tanggung jawab yang besar terhadap diri kamu. Kemudian kamu punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarga kamu. Jadi memang seakan-akan kalau untuk pengeluaran ini agak cenderung boros adalah sesuatu yang wajar. Dan juga mungkin bisa ditolerir atau bisa dimaklumi karena seperti itu. Kemudian yang kedua, kamu kurang bisa yang namanya melawan rasa mager kamu. Nah, mager di sini memang terkadang situasional ya. Tidak semua Capricorn bisa mager dan ada juga Capricorn yang memang dia punya semangat yang tinggi. Tetapi di sini mayoritas Capricorn ketika berada dalam situasi yang seperti ini justru adalah gaya gravitasi dengan rasa magernya ini tuh sangat tinggi sekali sehingga dia ketika mau berdiri dia jatuh lagi. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dia memang kurang bisa yang melawan rasa berpikir secara berlebihan. Karena apa? Ketika dia berpikir secara berlebihan, maka semuanya akan berada di dalam sebuah tekanan, terutama di dalam sebuah pekerjaan. Di sini Capricorn sering sekali yang namanya berpikir secara berlebihan. Ketika dia berpikir secara berlebihan, maka apa yang ada? Yang ada tekanan-tekanan itu malah akan semakin masuk. Maka dari itu gak heran di beberapa hari terakhir ini Capricorn seringkali yang namanya ngeblank atau kurang fokus atau kurang bisa menempatkan satu titik konsentrasi terhadap satu pekerjaan. Kemudian juga terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, memang di sini Capricorn bisa yang namanya mengimbangi pasangannya. Ketika pasangannya sedang emosi, pasangannya sedang marah, Capricorn bisa yang namanya mengecilkan ego, mengecilkan argumentasi. Tetapi di sini dari pihak pasangan kamu sepertinya kok tidak mau mengalah. Jadi seakan-akan saling menuntut pembenaran satu sama lain. Nah, ketika dalam sebuah hubungan asmara saling menuntut pembenaran satu sama lain, yang ada apa? Selek antara kamu dengan pasangan kamu itu seringkali terjadi terutama di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian di sini ada kartu Ten of Cup. Yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kalau bisa saya katakan di sini kamu harus memahami terhadap kehidupan kamu sendiri. Kamu juga berhak yang namanya mendapatkan sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan kamu. Kenapa? Karena yang pertama, kehidupan kamu itu merupakan tanggung jawab kamu. Kalau kamu menyadari bahwa kehidupan ini adalah tanggung jawab kamu, maka kamu harus melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kamu. Kemudian juga memang selama kamu hidup atau yang namanya sebuah hidup itu tentunya pasti akan ada beberapa cobaan, ada beberapa masalah. Yang namanya hidup tentunya wajar kalau kita akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Kalau dapat banyak saweran itu namanya kan konser dangdut. Nah, di sini kamu harus memahami hal itu. Ketika ada masalah, kamu harus lebih terfokus lagi untuk menemukan solusinya. Karena apa? Yang dibutuhkan saat ini tuh bukan hanya berpikir saja, tetapi juga harus bergerak untuk memikirkan solusinya. Karena apa? Solusi itu adalah hal yang paling utama yang harus kamu temui di hari Jumat ini. Karena kalau kamu tidak bisa menemukan solusi daripada permasalahan kamu, ya maka kamu akan terjebak di dalam permasalahan-permasalahan
yang tidak bisa kamu selesaikan. Kemudian juga perihal soal pekerjaan seperti yang sudah saya katakan berulang-ulang, kalau pekerjaan kamu ini masih menopang kebutuhan kamu dan memang terkadang penghasilan tidak sebanding dengan kerja keras kamu, itu semua tergantung kepada diri kamu. Kalau kamu masih yakin dengan pekerjaan kamu saat ini, ya silahkan bertahan. Akan tetapi jika kamu sudah merasa tidak yakin dengan masa depan kamu di pekerjaan kamu, ya alangkah baiknya kamu mencari pijakan yang lainnya atau kamu berwirausaha. Kemudian juga untuk soal keuangan mungkin di minggu ini ya, di minggu ketiga ini sepertinya akan ada dalam situasi yang cukup kompleks, artinya memang pengeluaran ada beberapa yang tidak terkontrol, kemudian juga ada beberapa hal yang sepertinya harus kamu keluarkan dengan menggunakan uang. Hal ini memang sangat luar biasa sekali, karena ini memang terkadang di luar dugaan kalau daripada sisi kondisi finansial. Kemudian terakhir, sisi positifnya adalah di hari Jumat ini dari sisi hubungan asmara buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Karena apa? Karena daripada sisi hubungan asmara, kamu sangat bisa mensederhanakan yang namanya sebuah masalah. Artinya ketika hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu itu ada masalah, kamu bisa sesederhana mungkin untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi antara kamu dengan pasangan kamu. Sehingga percakapan, komunikasi, komitmen, kepercayaan, ini adalah sebuah pondasi yang kokoh untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020. Kemudian setelah Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Four of Cup dan kemudian di sini ada kartu Queen of Swords yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya memang masalah itu datang silih berganti. Artinya masalah yang ini selesai, kemudian datang lagi masalah yang baru. Begitu juga seterusnya, ketika masalah yang baru itu selesai, datang lagi masalah yang lebih baru. Memang di sini kamu terkadang merasa kok masalah ini kok sepertinya tidak berkesudahan, nggak habis-habis gitu. Kok seakan-akan setiap hari ada aja permasalahan-permasalahan yang seakan-akan menghampiri kamu. Kamu memang tidak ingin mencari masalah, tetapi masalah yang selalu mencari kamu. Ini memang harus segera kamu antisipasi, terutama masalah antara kamu dengan pasangan, kemudian masalah kamu dengan keluarga, ini juga sepertinya harus bisa segera kamu selesaikan. Karena apa? Karena lingkup yang terkecil ini nantinya akan berdampak besar terhadap kehidupan kamu. Apalagi masalah antara kamu dengan pasangan yang sepertinya kok ketika ada masalah itu tidak ada titik temu sebuah penyelesaian. Nah, ketika antara kamu dengan pasangan tidak ada titik temu di dalam sebuah penyelesaian, yang ada apa? Antara kamu dengan pasangan itu saling bertolak belakang. Nah, ketika kamu bertolak belakang, pasangan kamu ke kanan dan kamu ke kiri, maka ini tidak akan menemukan jalan keluar. Yang ada apa? Malah ketemu yang namanya jalan buntu. Maka nggak heran ketika di dalam sebuah hubungan asmara zodiak Pisces ada beberapa permasalahan dengan pasangan yang tidak bisa diselesaikan, terutama di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020 ini. Kemudian juga masalah dengan keluarga, masalah dengan lingkungan sosial. Sepertinya juga memang kamu ini nggak salah sebenarnya. Tetapi memang terkadang orang lain ketika dia sudah menanamkan kebencian terhadap kamu, maka apapun yang kamu lakukan, sebaik apapun yang kamu lakukan, tentunya di mata mereka kamu akan dianggap salah. Jadi hal ini memang harus bisa kamu terima. Kamu nggak bisa membuat orang lain itu seperti apa yang kamu inginkan. Yang ada saat ini ya kamu terus fokus dengan kehidupan kamu, memperbaiki hidup, menata kehidupan supaya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tetapi di sini ada sisi positifnya juga buat kamu yang punya zodiak Pisces. Daripada segi usaha, daripada segi keuangan, di sini kamu masih cukup berkecukupan. Artinya juga bisa dikatakan masalah pekerjaan kamu cukup aman, kamu cukup bisa bekerja keras walaupun berdampingan dengan masalah yang silih berganti menghampiri kehidupan kamu. Masalah usaha juga bisa dikatakan lancar, kamu juga bisa pandai di dalam memanajemen keuangan walaupun harus berdampingan dengan yang namanya masalah yang cukup pelik di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sini ada kartu Knight of Wands. Di sini memang ada beberapa hal yang kandas, ada beberapa hal yang tidak berhasil. Tetapi hal itu memang tidak terlalu menjadikan sebuah permasalahan bagi kamu yang punya zodiak Aries. Karena apa? Apapun masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, terutama di hari Jumat ini,
kamu sepertinya memahami walaupun berat tetapi itu harus bisa diselesaikan. Karena apa? Kalau masalah itu hanya dipendam saja nantinya malah akan menjadi beban tersendiri buat kamu yang punya zodiak Aries. Jadi di sini kamu harus bisa memahami. Jadi walaupun masalah itu berat, kamu harus bisa menyelesaikan permasalahan itu. Ya, walaupun kamu harus bisa menyelesaikan masalah itu sendirian tanpa harus mengharapkan bantuan dari pihak-pihak yang berada di sekeliling kamu. Kamu bisa kok menyelesaikan masalah kamu sendiri. Memang agak perlu waktu, memang agak perlu lama, dan memang cukup membebani. Tapi kamu harus yakin dengan kemampuan diri kamu sendiri bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah kamu, terutama di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020 ini. Masalah asmara sepertinya memang ada sedikit pertentangan antara kamu dengan pasangan kamu. Ada beda pendapat, ada adu argumentasi, kemudian juga ada perbedaan pandangan dengan pasangan kamu. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang wajar selama kamu dengan pasangan kamu itu bisa saling mengerti. Akan tetapi di sini yang bisa mengerti itu hanya dirimu tok. Jadi pasangan kamu itu kurang bisa mengerti. Jadi seakan-akan memang ada sebuah rasa tarik ulur daripada hubungan asmara kamu. Tetapi di sini sisi positifnya adalah daripada sisi keuangan dan daripada sisi pekerjaan. Di hari Jumat ini kalau daripada sisi pekerjaan, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kamu dengan sangat baik, dan kemudian pekerjaan yang sangat baik itu sebanding lurus dengan pendapatan dan penghasilan yang saat ini sedang kamu alami. Jadi penghasilan stabil. Karena apa? Karena pekerjaan kamu juga berada di dalam kondisi yang cukup kondusif. Jadi ketika pekerjaan atau usaha kamu ini kondusif, maka pemasukan atau penghasilan kamu itu juga terasa cukup stabil. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sini ada kartu Knight of Swords. Artinya di sini kamu harus berhati-hati. Karena apa? Karena akan ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan menghampiri kamu. Ini permasalahannya cukup campur aduk karena ini ada masalah baru juga ada masalah lama yang belum terselesaikan. Maka di sini kamu harus berjuang sendirian Knight of Swords untuk memerangi masalah-masalah yang akan datang di hari Jumat ini tanggal 17 Juli tahun 2020. Yang harus kamu ketahui adalah di hari Jumat ini tentunya dengan semakin hari tentunya masalah itu nantinya kalau tidak bisa kamu selesaikan, masalah itu akan semakin mengembang. Seperti adonan kue yang dikasih ragi didiamkan beberapa jam, masalah itu tentunya akan mengembang. Nah, ini adalah tugas kamu untuk menghindari masalah ini semakin berkembang. Maka dari itu, ketika kamu sudah tahu solusinya, maka kamu harus segera yang namanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Jangan sampai permasalahan ini datang dan terlarut-larut dalam kehidupan kamu. Kemudian juga untuk masalah pekerjaan, sebenarnya sih masalah pekerjaan itu tidak ada masalah ya antara kamu dengan pekerjaan kamu itu tidak ada masalah. Akan tetapi ada masalahnya adalah ketika kamu dengan rekan kerja kamu. Kalau kamu dengan pekerjaan kamu itu sama sekali tidak bermasalah. Mau pekerjaan kamu ini berat, mau pekerjaan kamu ini ringan, kamu selalu bersyukur. Bersyukur karena kamu memiliki yang namanya sebuah pekerjaan. Akan tetapi di sini yang menjadi persoalan adalah adanya masalah dengan teman kerja kamu. Jadi antara kamu dengan teman kerja kamu itu sepertinya tidak satu visi dan misi. Maka dari itu ada sedikit perbedaan pandangan antara kamu dengan teman kerja kamu. Maka nggak heran kalau kamu sering sering dijegal oleh teman kamu. Karena apa? Karena prestasi kamu di dalam pekerjaan itu sangat baik sekali. Maka hal ini menimbulkan rasa iri dan dengki daripada teman-teman kerja kamu atau lingkungan sosial kamu di dalam pekerjaan kamu. Kemudian juga untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya antara kamu dengan pasangan kamu ini semakin hari semakin berkembang. Artinya juga visi dan misi di dalam hubungan asmara itu ada sebuah kejelasan dan juga ada sebuah kepastian. Yang paling penting kan hal itu yang didapatkan daripada sebuah hubungan asmara, terutama juga buat kamu yang sudah berumah tangga. Karena apa? Ketika hubungan itu ada sebuah kepastian, hubungan itu ada sebuah kejelasan, maka nantinya ke depannya hubungan itu akan berjalan dengan sangat enak. Tetapi kalau hubungan itu ngambang, mau maju enggak, mau mundur juga enggak, maka kamu akan terjebak di dalam situasi yang menyebabkan kamu dalam kebimbangan. Dan terakhir untuk masalah keuangan, di hari Jumat ini sebenarnya pengeluaran kamu nggak terlalu banyak, tetapi pemasukan kamu agak sedikit terhambat. Jadi di sini kamu itu bisa menyesuaikan antara pemasukan dengan pengeluaran, sehingga di sini bisa dikatakan kamu sangat pandai sekali dalam manajemen keuangan, bisa
mengatur keuangan lah bahasanya seperti itu. Ketika pemasukan sekian, maka pengeluaran juga harus disesuaikan. Jadi kamu pandai sekali memposisikan diri di dalam mengeluarkan pengeluaran daripada kondisi finansial kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Ten of Wands dan kemudian di sini ada kartu Ace of Swords. Di sini memang di hari Jumat ini seperti yang sudah saya katakan, impact daripada hari Kamis yang lalu, Gemini sepertinya ingin ingin memerdekakan diri lah bahasanya seperti itu. Karena apa? Di sini Gemini itu sering sekali dia itu merasa punya tanggung jawab yang banyak, sekalipun tanggung jawab itu seharusnya bukan merupakan tanggung jawab zodiak Gemini. Urusan keuangan, urusan pekerjaan, urusan hubungan asmara, urusan keluarga, sepertinya semua itu merupakan sebuah tanggung jawab bagi seorang zodiak Gemini. Nah, ketika kamu menganggap semuanya adalah menjadi tanggung jawab kamu, maka di sini kamu juga akan sedikit merasa terbebani. Oleh karena itu terkadang kamu itu suka ngerasa kesel, suka ngerasa bete, suka ngerasa nggak srek gitu dengan namanya keadaan yang saat ini sedang kamu alami. Karena apa? Karena kamu itu menganggap keadaan itu kok seakan-akan nggak bisa ngertiin kamu. Yang ada kamu selalu mencoba mengerti keadaan, tetapi keadaan kok sepertinya nggak ngerti-ngerti dengan kondisi kamu. Nah, di sini sepertinya kamu ingin yang namanya mendapatkan sebuah kebebasan, mendapatkan sebuah kemerdekaan atas dirimu sendiri. Jadi hal ini sepertinya memang nggak ada salahnya juga buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020 ini, kamu memerdekakan diri dari berbagai macam tanggung jawab yang saat ini sedang kamu pikul. Nah, tanggung jawab itu apa saja? Yang pertama adalah urusan pekerjaan. Kamu punya tanggung jawab daripada pekerjaan untuk membangun sisi perkembangan diri kamu untuk masa depan kamu. Kemudian yang kedua soal keuangan. Kamu punya visi dan misi yang jelas untuk kondisi finansial, harus punya uang untuk bisa menginvestasikan pendapatan kamu untuk masa depan kamu. Kemudian yang ketiga, dengan pasangan kamu, dengan urusan hubungan asmara. Kamu seakan-akan ingin menjaga hubungan asmara ini agar tetap dalam kondisi yang kondusif, agar dalam kondisi yang harmonis, sehingga bisa meminimalkan yang namanya masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan asmara kamu. Tetapi kok ya, yang bisa mengerti ini semua kok hanya diri kamu sendiri, sehingga kamu merasa pressure demi pressure itu kok seperti kamu yang memikul sendirian. Jadi di sini terkadang kamu ingin yang namanya membebaskan diri kamu daripada pressure-pressure yang saat ini sedang kamu alami. Maka dari itu di hari Jumat ini berpikirlah agak santai, berpikir agak slow, tarik ulur dulu, gak masalah. Yang terpenting kamu bisa mendapatkan sebuah ketenangan di dalam kehidupan, terutama di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020 ini. Karena apa? Kemerdekaan itu adalah hak setiap orang dan kamu juga berhak yang namanya mendapatkan sebuah kemerdekaan dan kebahagiaan atas dirimu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian di sini ada kartu Ten of Wands. Sepertinya memang ada satu frekuensi yang hampir sama dengan zodiak Gemini, tetapi di sini Cancer lebih spesifik lagi. Cancer belum bisa menemukan yang namanya sebuah kemerdekaan, sebuah kebebasan terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Karena di sini sepertinya banyak sekali tanggung jawab, banyak sekali beban yang sepertinya kamu pikul di dalam kehidupan kamu. Maka nggak heran ketika kamu banyak tanggung jawab, banyak beban yang kamu pikul di dalam kehidupan kamu, terkadang antara kamu dengan apa yang kamu lakukan itu nggak sinkron. Nah, ketika apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu pikirkan ini nggak sinkron, maka malah akan menambah yang namanya tekanan, malah akan menambah yang namanya beban di dalam kehidupan kamu. Maka nggak heran kalau di hari Jumat ini, buat kamu yang punya zodiak Cancer, kamu itu agak mudah baperan, agak mudah tersinggung. Karena apa? Karena kamu merasa beban yang saat ini kamu pikul itu nggak ada orang lain yang bisa mengerti. Jadi nggak heran kalau di hari Jumat ini kamu ada sedikit rasa kumat-kumatan, seperti apa ya, kurang sesajen begitu. Karena apa? Karena kamu mudah sekali tersinggung, mudah sekali kepikiran, dan terkadang kamu itu bersikap cuek dan apatis atau alias nggak peduli dengan sekeliling kamu. Karena apa? Karena kamu sepertinya sudah merasa lelah dengan yang namanya tanggung jawab dan tanggung jawab di dalam kehidupan kamu tanpa ada satu orang pun yang bisa mengerti. Akan tetapi ada sisi positifnya juga. Sisi positifnya apa?
Sisi positifnya adalah antara kamu dengan pasangan itu sebenarnya bisa mendapatkan sebuah keharmonisasian di dalam sebuah hubungan. Akan tetapi yang sering membuat permasalahan itu adalah daripada sisi pasangan kamu. Sebenarnya kamu sudah sering yang namanya mengalah di dalam sebuah hubungan, sudah sering yang namanya berinisiasi di dalam sebuah hubungan, tetapi daripada pihak pasangan kamu sepertinya kok masih belum bisa yang namanya mengerti kondisi kamu. Tetapi di sini memang kalau daripada kondisi hubungan asmara, hal ini sering sekali terjadi. Tetapi kenapa Cancer masih memaksakan diri untuk bertahan? Karena untuk memulai hubungan baru dengan orang lain itu perlu banyak pertimbangan. Jadi lebih baik mempertahankan yang sudah ada walaupun dengan segala konsekuensi dan resiko yang diambil oleh kamu yang punya zodiak Cancer. Kemudian untuk urusan keuangan sebenarnya di hari Jumat ini cukup lancar, cukup tidak ada masalah buat kamu yang punya zodiak Cancer, sehingga kalau bisa dikatakan di hari ini untuk kondisi keuangan kamu cukup lancar dan cukup bisa membahagiakan lah bagi kamu. Walaupun hasilnya tidak banyak, tetapi setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu. Jadi rasa syukur itu harus ditingkatkan juga terutama di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020 ini. Pokoknya di hari Jumat ini kalau kamu punya rezeki yang berlebih ya silahkan bersedekah yang seikhlasnya kamu untuk bisa melancarkan rezeki yang lainnya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Three of Swords dan kemudian di sini ada kartu Eight of Cup. Artinya apa? Artinya di sini kalau bisa ya, kalau kamu ingin mendapatkan sebuah hal yang luar biasa di dalam kehidupan kamu, ya kamu tuh jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Kenapa? Kalau kamu terlalu bergantung kepada orang lain, maka hidup kamu itu berada di dalam bawah kendali orang lain. Nah, padahal Leo ini orangnya tuh susah dikendalikan, tetapi nggak tahu kenapa setiap hari Jumat dia itu selalu ngeblank. Ketika dia selalu ngeblank, maka dia selalu berharap atau bergantung kepada orang lain. Ketika kamu bergantung kepada orang lain, maka apa yang ada? Kamu berada di bawah kendali orang lain. Jadi kamu itu bersikap sebagai wayang dan orang lain itu sebagai dalang. Jadi kamu itu mudah sekali digerakkan oleh orang lain. Orang lain mau ini, kamu juga mengikuti. Orang lain mau ini, kamu juga mengikuti. Padahal pendirian kamu itu kuat. Tetapi setiap hari Jumat pendirian kamu itu mudah sekali goyah, mudah sekali bimbang. Jadi hal ini memang terkadang harus bisa kamu antisipasi. Karena apa? Kalau kamu terus-menerus seperti ini setiap minggunya, maka ya kamu akan berada dalam sebuah tekanan. Karena apa? Kamu seperti menghamba kepada orang lain. Jadi hal ini tidak boleh terjadi. Kamu harus punya pendirian yang kokoh untuk tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Selagi kamu benar, maka kamu harus berani yang namanya menentang. Jadi jangan cuma nurutin aja. Kalau kamu nurut, dan nurut, maka yang ada kamu akan berada dalam situasi yang kurang menguntungkan, terutama di dalam urusan pekerjaan. Jadi hal ini harus bisa kamu antisipasi supaya apa? Supaya kamu tidak berada di dalam bawah kendali orang lain. Kemudian juga untuk masalah keuangan, di hari Jumat ini sepertinya memang ada sedikit kendala yang sepertinya mempengaruhi kuantitas atau istilahnya jumlah daripada kondisi keuangan kamu. Tetapi di sini nggak usah khawatir, memang roda kehidupan itu berputar. Jadi keuangan kamu nggak selalu di atas terus, kadang di tengah, kadang juga berada di dalam posisi bawah. Jadi hal ini memang harus kamu pahami bahwa kondisi roda hidup itu terus-menerus berputar. Jadi kamu nggak bisa memaksakan kondisi keuangan kamu itu terus di atas angin terus, nggak bisa. Jadi di hari Jumat ini kalau ada sedikit beberapa kendala di dalam kondisi keuangan kamu, ya kamu harus menyadari dan kamu harus menerima dan juga harus mencari penyebabnya. Kok keuangan agak seret, ini penyebabnya apa? Jadi ketika kamu sudah tahu penyebabnya apa, maka kamu bisa melakukan itu dengan sangat baik untuk menemukan solusi daripada kondisi keuangan kamu. Kemudian yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara antara zodiak Leo dengan pasangan, sepertinya memang ada beberapa kalimat-kalimat dari pasangan kamu itu yang menyinggung perasaan kamu. Di sini kamu sepertinya cukup bersabar, cukup bisa nerimo daripada perkataan-perkataan pasangan kamu yang sepertinya menyakiti perasaan kamu. Karena apa? Kalau kamu tanggapi hal itu, maka nanti yang ada malah ada sebuah permasalahan. Jadi walaupun perkataan daripada pasangan kamu ini nyelekit, walaupun perkataan daripada pasangan kamu ini menyakitkan, akan tetapi di sini kamu masih cukup bisa menahan emosi, kontrol diri kamu. Kamu masih bisa yang namanya mengendalikan diri kamu. Karena apa? Kalau kamu lost control, yang ada apa? Malah kamu yang menyakiti hati daripada pasangan kamu. Kalau pasangan kamu sudah sakit hati, yang ada apa? Malah ada munculnya
permasalahan demi permasalahan yang baru di dalam kehidupan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Sebenarnya kamu di hari Jumat ini sedang emosi, tetapi di sini kamu cukup bisa mengendalikan emosi kamu. Karena apa? Kalau kamu tidak bisa mengendalikan emosi kamu, ya maka semuanya akan berantakan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Two of Pentacles dan ada kartu King of Wands. Di sini cukup bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di hari Jumat ini tanggal 17 Juli tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Virgo sepertinya cukup simple. Kamu cukup bisa menghargai keadaan dan juga keadaan juga cukup bisa menghargai kamu. Ada 3 hal yang sepertinya positif walaupun di sini cuma 2, tetapi di sini saya melihat ada 3 hal yang spesifik yang positif buat kamu yang punya zodiak Virgo. Yang pertama adalah kamu bisa menghargai diri kamu sendiri. Ketika kamu bisa menghargai diri kamu sendiri, maka kamu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi yang baik itu kamu ambil, yang buruk kamu tinggalkan. Ini sangat penting sekali dalam urusan pekerjaan, dalam urusan keuangan, maupun dalam urusan hubungan asmara. Kamu juga harus bisa yang namanya menghargai diri kamu sendiri. Sehingga yang baik kamu ambil, yang buruk bisa kamu buang. Kemudian yang kedua adalah kamu tidak menyia-nyiakan waktu, artinya kamu menyadari bahwa waktu itu terus berjalan, waktu itu terus bergulir, jadi kamu bisa yang namanya menghargai waktu, sehingga kamu bisa menyeimbangkan antara diri kamu dengan urusan pekerjaan kamu. Oh, pekerjaan kamu ini mau kamu selesaikan berapa lama, mau kamu selesaikan secepat mungkin atau kamu tunda terlebih dahulu, jadi kamu bisa yang namanya lebih menghargai waktu, karena bisa dikatakan waktu sama dengan uang, maka dari itu kamu sangat bisa sekali yang namanya menghargai waktu. Kemudian yang ketiga, daripada urusan keuangan, di sini kamu juga tahu mana pengeluaran yang harus segera dipenuhi dan mana pengeluaran yang harus ditunda terlebih dahulu. Sehingga kamu bisa menyeimbangkan kondisi keuangan kamu atau neraca finansial kamu agar lebih teratur lagi di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020 ini. Jadi ketiga hal yang positif itu secara spesifik memang kamu temui di hari Jumat ini tanggal 17 Juli tahun 2020. Dan sebagai bonus untuk urusan hubungan asmara kamu sebenarnya ini 70% Virgo ya. Jadi nggak semua, karena ini adalah pembacaan general, yaitu daripada urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan sepertinya di hari Jumat sampai dengan hari Minggu nanti akan ada di dalam situasi yang kondusif, akan ada dalam situasi yang cukup baik. Jadi di sini jangan memancing masalah kalau kamu tidak ingin hubungan asmara kamu ini bermasalah, terutama dari diri pasangan kamu. Karena apa? Masalah yang terjadi di dalam hubungan asmara Virgo ini sebenarnya sumbernya adalah daripada pasangan Virgo itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu King of Cup. Di sini sepertinya memang terkadang ada beberapa Libra kok yang merasa kehidupannya kok nggak ada perubahan, kehidupannya kok gini-gini aja. Karena apa? Karena hal ini terjadi memang fase yang harus kamu lalui seperti itu. Karena di situ ada kartu Five of Pentacles, jadi memang harus tertatih-tatih. Kadang kamu juga kejeblos, kejeglong, kemudian kamu jatuh, kemudian kamu bangkit lagi, mencoba jalan lagi walaupun harus terpincang-pincang, kemudian jatuh lagi, kemudian bangun lagi. Memang di sini adalah sebuah proses yang harus kamu alami di dalam kehidupan kamu. Memang di sini memang masalah keuangan adalah suatu persoalan yang paling pokok buat kamu yang punya zodiak Libra. Karena apa? Karena masalah keuangan sepertinya dari awal bulan Juli tahun 2020 masih belum bisa kamu temukan solusi yang maksimal yang bisa membuat kondisi keuangan kamu ini minimal stabil lah. Kalau belum bisa mandiri ya minimal stabil. Tetapi di sini memang seperti yang saya katakan di ramalan Libra bulan Juli, di akhir bulan Juli kamu baru akan bisa memperbaiki itu semua. Nah, di sini memang bulan Juli belum berakhir, jadi maka kamu akan masih dihadapkan dengan proses-proses yang sepertinya cukup menyakitkan bagi diri kamu sendiri. Nah, di sini ada beberapa kelemahan daripada kamu yang punya zodiak Libra. Yang pertama adalah tentang pikiran kamu. Pikiran kamu itu sepertinya terlalu abstrak, terlalu ribet, dan terlalu absurd. Artinya apa? Masalah yang kamu hadapi itu kamu tuh nggak bisa memikirkan satu persatu. Tetapi masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, itu kamu pikirkan campur aduk. Ketika masalah itu campur aduk, bercampur baur, maka kamu akan bingung. Wah, ini diselesaikan yang mana dulu ya? Waduh, kok banyak banget permasalahan ini. Waduh, aku nggak kuat lagi. Jadi
usahakan untuk bisa lebih mencari benang merahnya terlebih dahulu. Kalau semuanya kamu campur adukan, yang ada malah kamu akan berada dalam kondisi yang terus tertekan. Maka dari itu ketika kamu dalam kondisi yang tertekan, yang ada apa? Kamu itu bingung mau kemana, bingung mau menyelesaikan gimana. Yang ada apa? Kamu malah menduga-duga, wah ini jangan-jangan seperti ini, waduh ini jangan-jangan seperti ini. Jadi kehidupan kamu itu akan selalu dipenuhi dengan yang namanya sebuah prasangka. Nah, kalau kehidupan kamu ini sudah dipenuhi dengan yang namanya sebuah prasangka dan menduga-duga, maka apa yang terjadi? Mental kamu terganggu, kualitas tidur kamu terganggu. Kalau itu semua terganggu, maka apa? Kamu itu sering sekali memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak harus kamu pikirkan. Nah, kalau itu semua terjadi, yang ada apa? Kehidupan kamu ya berantakan. Maka dari itu kamu harus bisa menata kehidupan kamu pelan-pelan lah. Gak usah terlalu terburu-buru, pelan-pelan saja. Cari benang merahnya. Benang merah yang kusut apa? Kamu cari, kemudian kamu linting pelan-pelan, kemudian bisa kamu selesaikan. Jadi satu persatu dulu, gak usah kamu campur adukan. Memang kamu pengennya cepet, ketika semua itu kamu campur adukan, semua bisa kamu selesaikan, itu keinginan kamu, tapi nggak bisa seperti itu. Jadi harus bisa kamu selesaikan satu persatu terlebih dahulu. Pokoknya tetap semangat lah. Memang masalahnya berat, tetapi saya yakin kamu pasti bisa kok melewati permasalahan ini, karena sesungguhnya ada sebuah kesulitan pasti ada solusinya. Setiap kesulitan pasti ada yang namanya kemudahan, dan kamu harus yakin itu. Kondisi keuangan, kondisi pekerjaan, dan terakhir kondisi hubungan asmara memang cukup menjadi beban buat kamu. Tetapi kamu harus itu tadi, mencari benang merahnya untuk bisa kamu selesaikan satu persatu. Dan kamu harus yakin bahwa kamu bisa menyelesaikan itu semua. Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra. Jangan menyerah dengan keadaan, walaupun berat kamu pasti bisa melalui ini semua. Oke? Setelah zodiak Libra, kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Page of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Emperor. Di sini artinya apa? Di sini memang terkadang kamu berada di dalam kondisi yang positif sebenarnya di hari Jumat ini. Positif tetapi juga nggak terlalu positif-positif banget sih. Di sini sepertinya kamu berusaha melihat terlihat tegar daripada masalah-masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Karena apa? Karena di sini sepertinya di hari Jumat ini kamu sudah mulai agak cuek, sudah mulai agak nggak peduli dengan segala bentuk sesuatu yang sepertinya tidak mendatangkan manfaat bagi diri kamu. Artinya kamu juga udah malas untuk berpikir dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Jadi di sini di hari Jumat ini sepertinya kamu lebih memprioritaskan untuk berpikir dengan hal-hal yang penting saja dan memberikan manfaat terhadap diri kamu. Kalau di beberapa hari kemarin, pikiran kamu ini kan suka banget nih mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Nah, tetapi di hari Jumat ini, tanggal 17 Juli tahun 2020 ini, sepertinya kamu lebih terstruktur lagi untuk lebih memikirkan hal-hal yang penting dan hal-hal yang sepertinya mendatangkan manfaat bagi diri kamu. Hal ini sebenarnya sangat bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Scorpio, terutama di dalam manajemen pengelolaan masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang kedua, di sini bisa saya katakan kondisi keuangan, ada kartu Page of Pentacles. Kamu sedang berusaha menghargai yang namanya kerja keras. Karena apa? Di beberapa hari yang terakhir kemarin, kenapa keuangan kamu agak cenderung boros? Karena kamu kurang bisa yang namanya menghargai kerja keras kamu untuk menghasilkan yang namanya materi. Maka di hari Jumat ini sepertinya kamu lebih bisa yang namanya menghargai jerih payah kamu, dengan kamu tidak terlalu boros untuk mengeluarkan pengeluaran. Jadi ini sangat positif sekali, terutama daripada kondisi keuangan kamu. Dan yang terakhir untuk masalah pekerjaan, di hari Jumat ini sepertinya kamu sangat bersemangat sekali untuk menyelesaikan pekerjaan kamu. Karena apa? Karena hari Sabtu dan Minggu itu hari weekend yang sepertinya kamu sudah ingin beristirahat daripada kepenatan-kepenatan dunia yang saat ini sedang kamu perjuangkan. Nah, sisi positif ini sebenarnya harus bisa kamu jaga untuk bisa lebih memikirkan hal-hal yang lebih penting yang harus kamu pikirkan. Dan terakhir untuk masalah hubungan asmara, masalah hubungan asmara antara Scorpio dengan pasangan di hari Jumat ini sepertinya cukup stabil, emosi juga cukup bisa dikendalikan, antara diri kamu dengan pasangan cukup bisa mengendalikan emosi, sehingga tidak ada sebuah permasalahan-permasalahan yang sebenarnya cukup berarti daripada kondisi hubungan asmara kamu. Ya, kerikil-kerikil kecil itu ada, tetapi kerikil-kerikil kecil itu bisa kamu antisipasi dengan baik oleh diri kamu maupun oleh pasangan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020. Kemudian terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius,
Di sini ada kartu The Emperor dan kemudian di sini ada kartu Seven of Wands. Di sini seperti yang sudah saya katakan kemarin, untuk masalah keuangan kamu harus berhati-hati. Walaupun pengeluaran cukup lancar, tetapi kalau kamu terus-menerus mengeluarkan pengeluaran juga yang sama atau lebih besar daripada penghasilan kamu, nantinya akan mendatangkan sebuah permasalahan. Maka dari itu usahakan kamu harus berpikir selektif lagi di dalam kondisi keuangan. Walaupun keuangan kamu lancar, tetapi pengeluaran juga harus bisa yang namanya kamu kontrol, harus bisa yang namanya kamu kendalikan, supaya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari daripada kondisi keuangan. Kemudian untuk masalah pekerjaan dan masalah usaha, di sini sepertinya kamu sedang membangun, sedang merenovasi ulang atau sedang merehabilitasi diri kamu. Supaya apa? Supaya kamu merasa bersemangat kembali di dalam bekerja, semakin bersemangat lagi di dalam berusaha. Karena apa? Kamu butuh suasana yang baru, butuh suasana yang baru di dalam lingkungan pekerjaan kamu maupun semangat yang baru di dalam usaha kamu. Jadi hal ini memang kamu sedang melakukan hal itu untuk merehabilitasi mental kamu daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha kamu. Ya ini sebenarnya bagus sih, karena setiap bulan bahkan setiap tahun kita butuh yang namanya recharge semangat, kemudian merenovasi ulang apa yang harus kita perbaiki. Ini sangat baik sekali sebenarnya untuk menumbuhkan semangat di dalam kamu mencari rezeki yang bersifat materi. Kemudian yang terakhir juga untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan. Sebenarnya kamu tuh suka sekali nggak ngerti dengan kondisi masalah yang dihadapi di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Hubungan asmara kamu ini sebenarnya ada masalah, tetapi kamu itu nggak tahu masalahnya itu apa. Kan apa? Antara diri kamu dengan pasangan kamu itu tidak bisa saling mengungkapkan. Kamu tahu nih sebenarnya hubungan asmara kamu ini ada masalah. Tetapi masalahnya itu apa? Kamu dan pasangan kamu itu nggak tahu. Maka yang ada apa? Malah saling tatap-tatapan, saling diem-dieman, dan malah apa ya, dalam kondisi yang sepertinya baik-baik saja. Walaupun sebenarnya hubungan asmara kamu saat ini ada sebuah permasalahan. Nah, ini mungkin masalah ini cukup kecil sih, nggak terlalu serius, cukup sepele. Tetapi kalau kamu diamkan ya takutnya nanti masalah ini akan semakin berkembang biak, seperti adonan kue yang dikasih ragi seperti itu. Jadi ini harus kamu antisipasi, tetapi secara keseluruhan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Jumat ini berjalan dengan cukup baik. Hanya saja masalah keuangan tadi harus bisa kamu perhatikan dan tetap semangat untuk merenovasi ulang dan merehabilitasi semangat kamu di dalam bekerja maupun semangat kamu di dalam berusaha. Untuk masalah hubungan asmara ya seperti itu tadi, ada masalah yang tidak bisa saling terungkapkan satu sama lain antara diri kamu dengan diri pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020. Selesai sudah ke-12 zodiak yang saya bacakan. Ini adalah ramalan zodiak di hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and kamu. Buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time akan saya jawab komentar kamu. Dan buat kamu yang mau konsultasi secara pribadi cukup murah, bayar dengan BPJS, bayar pakai jempol sama subscribe, kemudian screenshot, kemudian kirim di DM Instagram @ramalan_zodiakmu. Kita bisa private reading dengan maksimal 1 pertanyaan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangasuti, Joyo Hadi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.